Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati seluruh panitia penyelenggara Festival Ramadan, serta generasi muda Indonesia yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rezeki luar biasa kepada kita semua, berupa kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita dapat mengikuti serangkaian agenda lomba tanpa kekurangan sedikit apapun. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan, saya Eka Rosyada Nabila dari SMA Negeri 1 Wonoayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan tema keutamaan ibadah di bulan Ramadan. Menurut Jalaluddin Rahmat dalam buku Madrasah Ruhaniyah, bulan Ramadan disebutkan sebagai bulan penuh keberkahan, karena setiap amal yang kita lakukan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu fardu di bulan Ramadan dihargai sama dengan 70 fardu di bulan lain. Masya Allah. Ketika kita telah mengetahui maksud dari perihal tersebut, lantas apa yang harus kita lakukan untuk menyambut dan menghidupi bulan Ramadan? Jawabannya adalah beribadah. Mengapa beribadah? Karena ibadah adalah perwujudan rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah kita terima. Selain itu disebutkan dalam surat Az-Zuriyat ayat 56 bahwasannya Allah menciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepadanya. Ibadah dibedakan menjadi dua, yaitu ibadah mahdo dan ibadah ghairu mahdo. Ibadah mahdo adalah ibadah menyangkut hubungan vertikal antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya berdoa, sholat, berpuasa, naik haji. Sedangkan ibadah ghairu mahdo adalah ibadah tentang segala perbuatan baik yang kita lakukan dengan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya menuntut ilmu, bekerja, dan bersedekah. Perlu kalian ketahui saudara bahwasannya menuntut ilmu adalah ibadah ghairu mahdo yang menjadi kunci menjalankan ibadah mahdo. Karena dengan ilmu kita dapat mengetahui tata cara melakukan sholat yang sesuai. Kita dapat membaca Al-Quran dengan mahrijul huruf dan tajwid yang tepat. Sehingga menjalankan ibadah tanpa disertai dengan ilmu yang benar adalah sia-sia belaka. Generasi muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan puasa adalah bulan penuh berkah kasih sayang Allah kepada hambanya. Bagaimana tidak? Karena sepanjang bulan Ramadan, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari adalah waktu yang mustajab untuk memanjatkan doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang berpuasa hingga berbuka, maka ia termasuk orang yang tidak akan tertolak doanya. Selain itu, dalam hadis riwayat Muslim juga disebutkan bahwasannya orang yang menjalankan sholat wajib 5 waktu dari Jumat ke Jumat selanjutnya, dari Ramadan ke Ramadan, maka dosa-dosanya dapat diampuni selama tidak melakukan dosa besar. Bahkan disebutkan pula dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang menjalankan sholat tarawih karena iman dan niat mencari pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosanya di masa lalu akan diampuni. Dan yang paling menggembirakan adalah ketika kita membaca satu saja ayat Al-Quran, dihargai sama dengan menghatamkan Al-Quran.
Ketika kita di bulan biasanya, di bulan lain membutuhkan waktu berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan untuk menghatamkan satu Al-Quran, maka khusus di bulan Ramadan, satu saja ayat Al-Quran yang kita baca sudah sama dengan menghatamkan Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Ketika bulan Ramadan yang paling kita tunggu adalah berpuasa. Karena dengan berpuasa kita dapat mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan karena berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Meski demikian, posisi puasa tidak lebih tinggi daripada sholat. Sehingga ketika kita berpuasa tanpa menjalankan sholat wajib 5 waktu, sama halnya dengan mengisi air pada ember yang berlubang. Sia-sia. Generasi muda yang berbahagia, ketika kita lelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ingatlah apa alasan terbesar kita melakukan ibadah kepada Allah. Ketika kita merasa kecewa atas takdir Allah, maka sesungguhnya Allah lebih mengetahui apa yang kita butuhkan. Saudara-saudara, Allah tidak memerlukan kesungguhan ibadah kita, namun Allah menginginkan keikhlasan kita saat menjalankan ibadah. Ketika kita bersama Allah, ketika kita selalu mengingat Allah, maka tidak ada yang perlu untuk kita takutkan. Bulan Ramadan terjadi 1 tahun sekali. Manfaatkan ini dengan baik-baik, karena umur manusia tidak ada yang pernah tahu. Jadikan bulan Ramadan sebagai bulan panen kebaikan, memohon ampun atas segala hilaf yang pernah dilakukan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.